Udah barang busuk. Jadi masyarakat juga nggak akan percaya apapun hasil Jadi dari kalau dari 01 mengatakan akan datang ke MK, saya masih membaca itu sebagai sesuatu yang basa-basi. Tapi saya mau katakan begini, ketika rejim Jokowi ini memimpin dengan gaya kepemimpinan yang amburadul, maka produk pemilu juga menjadi kacau balau. Jadi kita harus berani berdiri sebagai orang-orang yang memiliki nurani, baik di kubu 01, 02 maupun 03, bahwa aktor perusak demokrasi ini adalah Jokowi. Tapi nggak mungkin kayaknya, 02 nggak akan bakal Ya, berkata kalau seperti saya itu kan. membaca pikiran polos dari Fritz Senegal tadi, terungkapkan dia beberapa kali mengatakan bahwa dia sendiri mengakui ada kecurangan-kecurangan yang bukan hanya merugikan. Kalau saya bukan, hanya sebentar dulu. bahwa ada sebuah pelanggaran. Ya. Jadi pelanggaran itu kan bukan sebuah kecurangan. Pelanggaran itu ada misalnya tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh KPU. Pada saat itu kemudian tidak terjadi, misalnya pada saat hari pemungutan suara, itu yang mungkin teridentifikasi sebagai sebuah pelanggaran. Tetapi itu bukan sebuah kecurangan. Karena pada saat kecurangan ada mens rea, ada sebuah Jadi antara pelanggaran dan kecurangan itu dua hal yang berbeda. Kalau saya melihat dua hal berbeda. Terminologi saja, terminologi soal kecurangan dan pelanggaran. Yang paling substansi adalah kekacauan dalam konsolidasi demokrasi hari ini. Semua pihak, awam maupun kaum intelektual, yang beriman maupun tidak beriman, menyimpulkan ini demokrasi terburuk. Jadi kalau menurut saya, Pak Prabowo itu seseorang yang memiliki jiwa kesatria, orang yang terkenal jujur, yang mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tahun 2019 bahwa KPU ini harus dibenahi. Dan Prabowo menancapkan satu kalimat tajam, kalau mau cari pembohong itu ada pada kelompok-kelompok survei. Hari ini, demokrasi hari ini, tahun 2024, dirusakin oleh komplotan pengusung quick count. Dan Prabowo menikmati itu tidak legal. Misal tadi disindir oleh 01, sama Ramadhani tadi, merayakan kemenangan yang tidak memiliki legitimasi hukum. Ini menunjukkan penegasan ada pergeseran morality Prabowo. Kalau kawan-kawan di Gerindra masih terus nekat untuk mengusung semangat kecurangan ini dengan membuang nurani, ini bangkrut secara peradaban. Saya maunya begini aja, baik Prabowo maupun kubu Pak Anies harus duduk dalam satu forum untuk jujur kepada publik bahwa perusak demokrasi ini adalah dipandu langsung oleh aktornya adalah Jokowi. Bang, tapi itu kan nggak akan mengubah hasil pemilu, Bang. Kalau duduk dan kemudian mengatakan seperti itu, bagaimana bertanggung jawab? Sebenarnya mereka tidak boleh kaku. Mereka tidak boleh kaku. Ingat saya, ya kan? Ingat saya, Mbak, bahwa dulu ada satu saat proses pencalonan, setiap daripada partai politik selalu mengagung-agungkan survei. Siapapun calon presiden sekarang, cawapres sekarang, kita akan bertemu dengan survei yang dilakukan oleh para lembaga survei sejak 2022 kalau saya tidak salah. Ada yang naik 2%, 3%, 30%. Itu adalah sesuatu yang bahkan dipakai untuk meletakkan sebuah policy. Kita suka memakai survei. Dan tiba-tiba saat muncul survei kita mengatakan survei-survei itu pembohong. Kalonya kita lihat, perhatikan ya, judul acara pada tanggal 14 Februari itu adalah pidato Prabowo Gibran. Itu bukan ada judulnya adalah pidato mari datang untuk hadir dalam acara perayaan kemenangan. Tidak ada, itu adalah acara pidato Prabowo Gibran. Apapun hasil tanggal 14, sudah ada venue di mana Bapak mau bilang apakah kita tunggu dulu hasil. Tapi itu kan bagian daripada kita melihat ada sesuatu yang ilmiah. Jadi kalau saya melihat dengan segala hormat kepada Bang Faisal misalnya, bahwa ada lembaga-lembaga survei yang selama ini sudah kita bekerja, dan Bapak juga selalu sudah mengatakan pada kita tunggu sampai hasil daripada KPU, dan itu adalah bagian yang mindset yang kita punya. Kalaupun kemudian sekarang seakan-akan menang, kita kan kita tetapnya menunggu. Nanti 01 akan bawa ke MK, mungkin 03 akan bawa ke Bawaslu. Kita juga melakukan percakapan-percakapan. Solusi buat Pak Prabowo. Boleh solusi ditahan dulu, Bang Faisal. Sorry, saya harus jeda dulu. Kita akan lanjutkan usai berikut ini.